Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lastri Asmara Kurnianingsih sebagai peserta Latsar PPSDM Regional Bandung tahun 2021 dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, di sini ada definisi dari wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional yang berdasarkan kepada sumber dari Pancasila, Undang-Undang 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, demi memecahkan segala persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Kemudian sejarah wawasan kebangsaan. Di sini ada beberapa tahap. Yang pertama itu ada PPKI. PPKI ini terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan bentuk Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang dinamakan BPUPKI ya. Setelah BPUPKI itu ada tahap Kongres Pemuda 1. Pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda 1. Kongres Pemuda 1 ini dihadiri oleh wakil organisasi pemuda Jong Java, Jong Sumateranen Bon, Jong Ambon, Sekar Rukun, Jong Islamiyatan Bon, Stu Derenden Minahasars, kemudian Jong Bataks Bon, dan pemuda kaum di Sofi juga ikut dalam kerapatan besar. Kemudian Kongres Pemuda 2 ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, yang dimana tanggal 28 Oktober ini dijadikan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Kemudian selanjutnya ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia atau biasa disingkat dengan PI merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Kemudian selanjutnya itu ada Organisasi Budi Utomo ya. Budi Utomo ini didirikan pada tanggal 20 Mei 1908, di mana di situ terdapat puluhan anak muda berkumpul di Aula Stopia. Dalam pertemuan itu mereka sepakat untuk mendirikan organisasi Budi Utomo. Kemudian untuk wawasan kebangsaan ini terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama itu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian untuk identitas negara yang selalu perlu kita ketahui bahwa kita memiliki bendera berwarna merah putih, di mana merah putih itu melambangkan sesuatu yang sakral ya. Kemudian bahasa yang kita sepakati hingga saat ini yang menjadi bahasa negara kita yakni bahasa Indonesia. Kemudian ada lambang negara. Lambang negara kita adalah
Garuda. Kemudian untuk lagu kebangsaan itu ada lagu Indonesia Raya. Kemudian selanjutnya ini nilai-nilai bela negara. Definisi dari bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian sejarah bela negara. Bela negara ini diperingatkan pada suatu hari yang telah ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 28 tahun 2006, yakni pada tanggal 19 Desember 1948 yang merupakan hari bersejarah bagi Indonesia. Pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka bela negara. Kemudian dalam nilai-nilai bela negara itu terdapat ancaman dan kewaspadaan dini. Ancaman yang dimaksud adalah setiap usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang bertentangan dengan Pancasila dan mengancam atau membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa. Usaha dan kegiatan baik dari dalam negeri maupun luar negeri dapat mengancam seluruh aspek kehidupan. Nah, sehingga kita harus memiliki bela negara yang sangat tinggi agar kita terhindar dari ancaman-ancaman, sehingga kita harus memiliki kewaspadaan sejak dini. Kewaspadaan terhadap penyakit yang berpotensi KLB serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Upaya pencegahan dan tindakan penanggulangan kejadian luar biasa yang harus cepat dan tepat. Nah, ini adalah poin penting dalam nilai-nilai bela negara, yakni nilai-nilai dasar bela negara itu terdapat 5 poin. Yang pertama itu ada cinta tanah air. Yang kedua itu ada sadar berbangsa dan bernegara, kemudian setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, dan kemudian rela berkorban untuk bangsa dan negara, kemudian yang terakhir itu kemampuan awal bela negara. Nah, untuk indikator dari nilai-nilai dasar bela negara itu yang pertama cinta tanah air. Indikatornya adalah menjaga tanah dan pekarangan serta seluruh ruang wilayah Indonesia. Yang kedua, jiwa dan raganya bangga sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, jiwa patriotisme terhadap bangsa dan negaranya. Yang keempat, menjaga nama baik bangsa dan negara. Yang kelima, memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara. Yang kelima, bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian untuk indikator sadar berbangsa dan negara itu berpartisipasi aktif dalam organisasi kemasyarakatan, profesi maupun politik, menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ikut serta dalam pemilihan umum, berpikir, bersikap, dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negaranya, berpartisipasi menjaga kedaulatan bangsa dan negara. Kemudian, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Indikatornya paham nilai-nilai dalam Pancasila, kemudian mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan negara, senantiasa mengembangkan nilai-nilai Pancasila, yakin dan percaya bahwa Pancasila sebagai dasar negara. Selanjutnya, rela berkorban untuk bangsa dan negara, bersedia
Untuk indikatornya, bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk kemajuan bangsa dan negara, siap membela bangsa dan negara dari berbagai ancaman, berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara, gemar membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan, yakin dan percaya bahwa pengorbanan untuk bangsa dan negaranya tidak sia-sia. Kemudian yang terakhir, indikator dari kemampuan awal bela negara itu memiliki kecerdasan emosional dan spiritual, serta intelijensia, senantiasa memelihara jiwa dan raga, senantiasa bersyukur dan berdoa atas kenikmatan yang telah diberikan Tuhan Yang Maha Esa, gemar berolahraga, dan senantiasa menjaga kesehatannya. Nah, dari indikator-indikator tersebut, itu bisa merupakan suatu pembinaan kesadaran kita sebagai warga negara agar dapat membela negara Indonesia tercinta kita ini dari berbagai macam permasalahan yang ada. Maka kita harus bisa mengaktualisasikan bela negara ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai warga negara yang baik. Karena kebaikan warga negara akan menjadi kebaikan negara Indonesia tercinta ini, akan menjadi negara kesatuan Republik Indonesia yang benar-benar dapat bertanggung jawab terhadap negaranya.